Halo organizer, salam sejahtera bagi kita semua. Gue udah lama banget nih nggak tag podcast lagi sama temen-temen event gue. Dan kali ini spesial setelah beberapa purnama gue panggilkan seorang pujangga untuk datang ke sini. Enggak ya? Oke. Kita ngobrol seperti apa sama bung gue yang satu ini. Saksikan setelah bumper gue yang berikut ini. Oke, baik lagi sama gua Ube di sini. Kita akan event talks di channel ini. Lu akan mendengarkan dan menyaksikan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia event organizer. Kenapa? Karena event organizer itu seru. Oke, ya, Bung Bobby. yes, Ya. yap. Apa kabar, Bob? Alhamdulillah gue baik. Oh, baik ya. Ya. Oke. Lu kalau ngelihat potongan seperti ini di event part apa ya kira-kira ya? Gue sebagai Oke, apa ya? untuk waktu pertama, Boleh. lu gua kasih kesempatan dulu buat lu memperkenalkan deh. Silakan, Bro. Oke, guys, Organizer. teman-teman organizer semuanya. Nah, Oke, organizer. organizer ya. Organizer. Ya. Nama gue Bobby, biasanya kerja di dunia event sebagai pecun event. Enggak, maksudnya pecun event itu apa aja dikerjain maksudnya yang berhubungan dengan event Anjir. ya. Oh. Baik itu tentang eksekutor event, Ya. konseptor event, Ya. apa yang lu butuh, insya Allah gue siapin lah gitu aja. Oh, oke. Ya, gitu. Nah. Tapi sebenarnya perkenalan pertama kita itu lu sebagai SM. Ya, sebagai SM yang pada saat itu merubah paradigma lu khususnya. Ini siapa sih orang yang marah-marah ini gitu. Lu tuh event pertama gua apa ya, Bob ya? Kita event pertama kali itu adalah Mandiri. Mandiri yang mana ya? Mandiri yang ada Bang J. Ah, emang iya? Iya, yang pada saat itu ketika kita mau GR, terus tiba-tiba di stop. Ini Keren. apa-apaan ini kan? Kok kita nggak diundang? Woi! Iya, lu bener nggak? Iya. Bener. Iya, Yang iya, pada iya, saat iya, itu iya. orang itu sangat gimana Iya. ya? Rada, mohon maaf ya Bang J. Tapi gua akuin lo bahwa dia orangnya baik. Iya, baik lah. Baik. Pada saat itu mungkin itu adalah sisi kekurangannya dia pada saat Iya, itu. iya. Tapi ini ketika gua masuk pada saat itu, kalau gua nggak salah lu bayar gue ya. Itu event pertama ya? Itu event pertama gue. Pertama kali gue ketemu Pertama lu? kali. Oh Yes. iya, benar. Pertama kali. Dan itu gue deg-degan anjir. Ya. Tapi so far habis alhamdulillah baik-baik aja kan. Aman. Gitu. Lu kalau gua kenal lu kan sebenarnya sebagai SM ya. Ya, Sebagai show management lah. show management. Part dari show management. Tapi kalau di dunia event sendiri lu mulai berevent tuh kapan, Bob? Gue mulai event itu ceritanya di tahun 2010. Awalnya tuh gue tuh sebagai seorang tukang celana. Ah, yang benar. Iya, gue dari Bandung. Heeh. Gue sekolah di sana. Heeh. Tapi memang bercita-cita tidak pernah menjadi seorang pekerja dalam tanda kutip itu di kantor karyawan. Gue kuliah di teknik industri di ITENAS Bandung lah ya. Jurusannya juga teknik industri. Hanya saja dunia pekerjaannya adalah di industri hiburan pada saat ini. Oh, Ya dulu gue showbiz. showbiz. Yes, benar. Dulu tuh ceritanya karena gue ketipu. Ah, ketipu kenapa lu? Iya, ditipu sama saudara gue sendiri, kakak gue sendiri. Oh, gitu terus. Ketika gue di Bandung pada saat itu mereka nawarin ke gue, lu mau nggak kerja di Jakarta, kerja di IO? Terus gue nanya, emang bayaran berapa? Gue bilang 500.000 per hari. Terus gue mikir kan, 500.000 dalam satu hari berarti sebulan gue udah dapat 15 juta. 15 juta. Oke, gue pindah pada saat itu. Dan ternyata ya begitulah. Tapi ceritanya. bener nggak 500.000 sehari? Iya. Bener kan? Bener pada Bener saat kan? itu untuk ya untuk apa ya? Untuk job sebagai ya mungkin sebagai runner pada saat itu. Iya, yes. betul. Iya betul itu. Bener betul. kan Berarti 500.000 per hari. Coba bener. eventnya cuma 3 hari. Yes, betul. Jadi abang lu nggak bohong, Bran. benar. Memang benar kerjaannya lu gue bayar berapa? 500.000 Yes. sehari. Ada yang dibayar 1 juta sehari. Ada. 1,5 juta sehari Benar, ada. ada. Eventnya 2 hari. Benar, eventnya 2 hari. Benar. Terus akhirnya hijrah lah lo ke Jakarta. Terus habis itu gue hijrah ke Jakarta. Ah. Gue eventnya pada saat itu kalau nggak salah launching All New Daihatsu Terios. Mohon maaf bukan branding ya. Gitu ceritanya. oke. Itu kejadian tahun 2010. Tapi kalau dia mau endorse ke sini bisa. Boleh. Jangan lupa untuk kalau misalnya teman-teman khususnya dari brand otomotif
butuh jasa IO, hubungin langsung Mahesa. Wes, mantap. Gitu dong. Masuk. Iya, benar-benar. Ya abis itu akhirnya gue kerja di tanggal 5 Lu pertama Oktober. kali kerja event tuh jadi apa? Gue jadi apa? Oh, kerjaan gue sebagai juru parkir dan juga juru games. Anjir, Yes, seriusan bener. lu? Bener. Terus lu jadi tukang parkir lu? Gue jadi tukang parkir. Oke. Jadi tukang parkir, gue ngarahin mobil masuk arah kemana. Abis itu setelah dari parkiran gue pindah ke dalam di daerah Gunung Putri, Sentul sono. Abis itu gue jadi juru games apa ya, paintball ya kalau nggak salah. Jadi nembak target, akhirnya targetnya udah kotor, gue yang ngelapin. Silakan ditembak lagi. Iya bener, kerjaan gue cuman gitu doang. Iya. Akhirnya gue dibayar 400.000. 400.000 Ya sehari gitu ya. Sehari lah pada saat itu. Akhirnya pas ketika gue terima duit itu akhirnya gue ngerasain, wih lumayan juga ya ternyata 400.000 ya. Hanya gue kerja dari jam, waktu itu memang standby dari jam 5 subuh sih. Sebelum jam 10 pagi itu udah kelar. Terus gue ngeliat, wih alhamdulillah ya kita terima gaji di tempat itu juga. Langsung ya. Kita lagi ngantri. Ibarat kata gue sama lu nih, gue ngantri, lu dapat duit dulu. Akhirnya gue tanya, Be, lu dapat berapa Be? Gue bilang, gue dapat 7,5. Anjir, berarti gue paling kecil dong, gue bilang gitu makanya. Oh iya, pada saat itu akhirnya gue ngerasain bahwa oh ternyata masih ada juga ya yang fee-nya yang lebih gede gitu. Tapi pada kenyataannya event itu kalau lu seandainya memang belum punya pengalaman sekali, bahkan lu bisa jadi startnya di situ. Bisa. Dan semua itu punya pelajaran loh. Maksudnya buat teman-teman di luar sana, ketika teman-teman melihat mungkin ada apa ya sebutan tadi apa namanya? Organizer. Melihat teman-teman organizer di luar sana ada yang kerja sebagai juru parkir, juru games, kru gitu. Ternyata hal-hal itu tuh mohon maaf jangan disepelin teman-teman. Iya, benar-benar. Semuanya punya ilmu. Kalau lo jadi juru parkir, lo juga punya ilmu. Bukan bermaksud dalam artian lo nanti akan dibayar, bisa aja lo jadi dibayarkan 2 juta per hari untuk ngurusin parkir. Bisa jadi. Karena ibaratnya gini loh. Bagaimana menata flow transportasi yang ada di sana. Betul. Itu nggak sembarangan loh betul. gitu. Karena flow akomodasi aja mesti diatur gitu mesti kan. Diatur. Oke. Kapan mobil ini masuk, berapa jarak nanti waktu tunggu mereka. Kalau hal tersebut kita organize gitu ya. Itu akan ningkatin salary lo. Oke. Skill lo juga meningkat juga. Benar. Dan dan juru parkir yang dimaksud itu pun sebenarnya adalah mengorganize. Betul sekali. Iya. Jadi jangan lupa teman-teman daftar ya untuk juru parkir event selanjutnya. Daftar di ISS. Iya, daftar di ISS bener. Abis itu jadi orang event. Terus abis itu akhirnya lu bergabung di salah satu IO. Ya akhirnya gue bergabung di salah satu IO. Maksudnya itu pengalaman di hari itu. Ya. Di hari keduanya gue harus dapat kesempatan dari guru gue lah gitu ibaratnya. Salah satu IO di Jakarta juga. Gue dicoba untuk dites sama mereka, maksudnya kalau lu gue lemparin ke Surabaya berani apa enggak? Pada saat itu gue cuma berani bilang bahwa mungkin dia cuma ngetes lu kali ya. Iya. Kalau misalnya gue bilang gue nggak berani, karir gue habis mungkin. Jadi karena gue orang Sumatera, gue bilang, yaudah gue berani aja deh dulu. Oh gitu. Feeling gue sih sebenarnya paling dia cuma ngetes doang gitu. Nggak taunya dia bilang, oke, jam 3 sore lu harus ke kantor Gudang Garam di Cempaka Putih sana. Jangan lupa bawa baju. Ternyata benar sob. Langsung lu dikirim ke Surabaya. Gue adalah orang yang belum pernah belajar event sebelumnya. Terus? Langsung di sana. Ya mohon maaf ya, ini cerita yang setelah hampir dari setahun lebih gue baru tahu bahwa ternyata yang permintaannya dia klien itu adalah menjadi seorang runner. Dan dia memposisikan gue di sana adalah sebagai seorang profesional jadi asisten PO. Gila gak lo? Anjir. Iya. Lo dikirim sebagai runner. Iya. Tapi user jadiin lo asisten PO. Asisten PO. Lo kebayang gak? Dia nanya sama gue. Sekali minta tuh bukan cuma 1-2 pertanyaan ya. Oke, lu tolong selesaikan A, B, C, D, E, F, G, H gitu sih. Gue cuma catat doang sob. Dia nanyanya pertanyaan-pertanyaan simpel yang pada saat itu menurut gue ini apa gitu sih. Nanti kamu ngurusin masalah asar ya. Oh ya siap, gue bilang gitu aja gitu kan. Padahal lu belum tahu asar tuh apa. Belum tahu asar. Lu ngurusin masalah rigging ya. Oh ya siap, gue bilang, sampai ngurusin masalah LED. Akhirnya karena gue cuman stilakin doang, gue catat semua. Akhirnya gue cuman zamannya masih BlackBerry ya, gue BBN deh gitu. Salah seorang senior gue pada saat itu, bang ini maksudnya apa ya? Asar itu apa ya? Asar masa nggak tahu cuy? Itu yang cewek-cewek kemarin SPG, bukan cuy kata dia. Asar barang apa lu tadi nggak tahu? Iya, jadi gue nggak tahu.
Jadi akhirnya di sana gue baru tahu. Lu baru belajar. Pada saat itu. Hanya dengan keterangan yang ada di BlackBerry pada saat itu, akhirnya gue coba untuk mengerti lah gitu. Oh ternyata bedanya Acer dan SPG itu ini. Siap. Akhirnya gue putus di situ. Ringing itu apa gitu? Akhirnya dia cuma itu yang kemarin lu sempat berdiri di panggung gitu ceritanya. Kan ada tuh yang segitiga yang siku. Itu namanya ringing. Oh iya udah itu namanya ringing. Akhirnya gue gitu doang tahu gitu cerita. Dan LED itu apa ya gue bilang? Gue bilang itu yang kemarin ada gambar gitu. Oh itu TV gue bilang. Bukan TV cuy kata dia. Bener gue sampai diledekin gitu loh. Ya mohon maaf ya karena memang belum tahu. Gue belum tahu gitu cerita. Oh itu namanya LED. Sampai ini ada par berapa? Ya disitulah akhirnya. Ya lu bayangin lah. Akhirnya di sana gue ngerasain bahwa pelajarannya dan waktu bahwa ketika gue ngerjain event itu waktu 24 jam itu kurang sob. Ya. Lu ngerjain event 24 jam kurang ya? Kurang. Tapi gini, mau lu kasih berapa hari pun tetap kurang. Jadi nggak mungkin nggak ada deadline ya. Benar. Tapi apa yang lu rasain waktu lu nggak ngerti sama sekali, nggak tahu barang itu apa gitu ya? Terus lu berani untuk ngambil keputusan untuk lu ambil gitu loh? Ya keputusannya kenapa gue berani ambil itu? Ya gimana udah kepalang tanggung sob. Ya iyalah udah kepepet juga ya. Kepepet juga ceritanya. Kalau kemarin gue dapet duit 400.000, ini duitnya berapa? Benar. Gue dilemparin ke Surabaya ngerjain ini itu. Ya berangkat hari Kamis, gue pulang hari Minggu lah gitu ibaratnya ya. Akhirnya gue dibayar tuh 2,5 juta. Wah ternyata lumayan banyak tuh. Iya. Banyak juga ya. Iya. Akhirnya gue ditambahin lagi 1.500.000 berikutnya. Banyak ya. Tapi lu tahu nggak sob? Ternyata efek setelah gue anak baru yang masuk ke dalam kantor itu, hampir 2 bulanan lebih akhirnya gue nggak diajakin. Anjir. Nggak, tapi itu cerita dulu ya. Iya betul. Tapi maksud gue gini, ketika lu yang tadinya nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, tapi dengan keberanian lu untuk mengambil keputusan itu, akhirnya skill lu nambah. Ya. Dan next projectnya lu bisa dipercayai untuk pegang jabatan yang lain. Lu pernah pegang jabatan apa aja? Oh kalau bicara pegang jabatan apa aja di project ya? Sebenarnya yang membuka jalan gue akhirnya gue bisa gabung di salah satu perusahaan tersebut, IO ataupun agensi itu adalah dikarenakan apa ya? Satu kesempatan waktu itu projectnya adalah brand maskapai asing ya, AirAsia. Mohon maaf ya. Branding di sini aja nanti. Iya, waktu saat itu tuh ada senior gue yang bilang kan, lu kan anak ini Bob ceritanya anak kuliahan, berarti lu bisa ngerjain proposal dong. Anjir gue bilang, proposal? Gue bilang yaudah lu kasih contoh gue dulu deh, gue bilang gitu kan. Kasih contoh, tapi kasih waktu gue 1 minggu ya. Akhirnya gue pelajarin dan akhirnya gue ngeliat, oh ternyata ini pelajaran ya buat teman-teman ya, khususnya yang anak-anak broadcast, yang kuliahan gitu ya. Jadi kalau kalian membedakan, maksudnya gini, membayangkan proposal di dalam dunia pendidikan khususnya di perkuliahan sama proposal di agensi itu berbeda. Kalau di perkuliahan kita tuh kaku cuy. Tapi kalau di proposal di dunia event, agensi ataupun IO, dinamis banget ya. Iya. Lu bisa dengan ngasih gambar, warna dan sebagainya gitu. Akhirnya gue belajar di sana. Oh ternyata ya mohon maaf ya, pada saat itu gue bilang oh gampang gue kayak gini. Sebelum 1 minggu gue kerjain. Kelar, gue kasih. Ya alhamdulillah setelah 1 minggu jam 12 malam gue dihubungin. Jam 12 malam gue dihubungin sama bos gue, dicariin ya. Akhirnya gue datang ke rumahnya, dia cerita ini yang ngebuat kau ya kata dia. Iya bang, gue gituin. Ya udah, ini ada project lagi berikutnya, ada project brand elektronik Jepang. Ya sebutlah namanya Sharp. Kita banyak nyebut nama brand. Iya. Jadi jangan lupa semua merek-merek tadi bisa di endorse. Dan jangan lupa kalau mau butuh ide kreatif lainnya bisa hubungin sama Yes. Iklan melulu. Iya dong. Iya siap. Bener. Terus. Iya. Lu di challenge buat bikin proposal yang di challenge gue untuk buat proposal itu. Pada saat di awal-awal gue ngerasain bahwa inilah sekolah pertama gue gitu. Oh oke. Gue ngerasain seperti gue lagi bimbingan skripsi cuy. Oh gitu ya. Iya. Yang ini salah, ini betul, ini terlalu panjang, ini salah dan sebagainya. Oke. Tapi itulah berawal dari sana akhirnya yang membuka jalan gue untuk terlibat langsung dengan berbagai macam event adalah akhirnya gue ngerjain konsep lah semuanya. Tapi lu berarti ngerjain konsep itu bener-bener otodidak dong? Nggak ada yang maksud gue
kan ada yang ngarahin, terus lu baca sebelumnya, lu pelajarin itu sendiri. Gue pelajarin itu sendiri. Wah anjir juga lu ya. Ya nggak, maksudnya kan karena di dunia event pada saat ini, maksudnya dunia event lah khususnya, yang dibutuhkan adalah kreativitas toh. Betul. Bukan sesuatu hal yang kaku sebenarnya kan. Jadi kalau lu kaku, lu nggak bisa masuk di dunia event. Lu harus dinamis, harus bisa berpikir yang sesuatu yang apa yang berbeda gitu kan. Ya itulah gitu. Tapi maksud gue gini, Bob, proposal itu sebenarnya kan adalah senjata buat dunia kita. Justru itu adalah yang menjadi tonggak kita dipakai atau enggak. Ya. Lu sudah menanggung beban itu. Yes. Wah anjir lu. Tapi ada pelajaran lagi ya. Oke. Maksudnya dari membuat sebuah proposal, ketika lu bagus ngebuat proposal itu belum tentu lu bisa bagus untuk menyampaikan. Oh, ada ilmunya lagi. Betul. Iya betul. Di sana gue belajar lagi. Di perusahaan itu, di kantor itu ya, ibaratnya itu adalah tempat belajar gue khususnya. Oke. Ketika gue nyelesain proposal, gue harus untuk apa ya, presentasi. Betul. Lo yang harus bertanggung jawab untuk mempresentasiin. Gue presentasiin dulu tuh ke tim. Oh, ke tim. Iya. Oke. Jadi maksudnya dulu. Gini ya, di screening dulu ya. Walaupun itu teman-teman lo, tapi bukan berarti lo bisa berani untuk confidence ya, percaya diri ya. Lo harus nyampein. Di sana gue nyampein. Ternyata di sana banyak note dan PR untuk gue. Lo harusnya kayak gini, bahasa ibaratnya body language lah, bahasa tubuh. Oke. Bagaimana proposal lu yang bagus bisa disampaikan dengan tubuh lu yang bagus. Gitu. Nah itu juga yang pada akhirnya jadi senjata gue juga, Bob. Nah gimana tuh? Jadi kalau misalkan gue bikin proposal itu sama. Jadi gue tuh senjata gue ketika gue presentasi, misalkan ada tender nih, kan kita harus bikin proposal kan. Gue itu harus bikin proposal gue semenarik mungkin. Secara tampilan interface di slide presentasi. Yang kedua, ya gaya presentasi gue. Dan gue pernah ada satu waktu itu gue pernah punya anak magang di kantor ini. Itu pernah gue minta untuk dia bikinin konsep. Gue lagi mentok banget, kerjaan gue lagi banyak banget. Kayaknya gue tahu itu, cewek ya? Cewek. Cewek sama cowok. Iya, cewek dan cowok. Iya, tahu. Gue pernah nanyain itu kalau nggak salah. Ini siapa nih, kayak gue belum tahu. Iya benar. Ya itu anak magang gue. Jadi pada saat itu gue minta untuk mereka bikinin konsep. Gitu ya. Gue cuma ngasih guideline doang. Nih, gue kasih guideline gini. Terus gue minta dia untuk bikin konsepnya. Dan konsep itu mereka bikin. Dan gue bilang gini, konsepnya bagus nih. Tapi pada saat dia nyampein tuh gini, Mas, jadi kita nanti konsepnya nanti manajemennya nanti datang, terus mencet ini, terus kebuka, terus nanti ada ini. Cara menyampaikan itu nggak meyakinkan. Tapi secara konsep itu bagus. Jadi meaningnya bagus. Habis itu tinggal gue touch up. Begitu gue touch up, gue benerin lah gitu ya. Terus gue presentasiin. Nah yang presentasiin gue. Bukan mereka. Kenapa lo nggak kasih kesempatan mereka? Nggak kejual. Mohon maaf ya, Dek. Karena gue bilang itu tadi. Karena ini barang jualan kita. Kalau lu salah menyampaikan di slide dan lu salah menyampaikan itu dalam presentasi, bisa jadi nggak kejual. Sedangkan itu barang jualan kita lah gitu lah. Benar. Jadi dan itu gue akuin, ini konsepnya bagus nih. Masa bagus sih, Mas? Iya benar. Jadi gue create, abis itu gue presentasiin. Nah lu tahu sendiri lah, gue tukang obat ya nggak? Yes, betul. Gue presentasiin lo, bla 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 bla. Keterima. Dan lu tahu si anak-anak magang itu dia bilang, Mas kalau kita yang nyampein ini nggak bakal keterima nih. Itulah senjata kita, Bob. Tapi sebenarnya gue balik lagi cerita ya. Sebenarnya buat teman-teman ya khususnya mahasiswa. Dahulu gue nggak tahu ya kalau zaman sekarang masih ada apa enggak. Lo tau nggak? Kenapa? Bisnis yang piramida apa namanya? MLM. Anjir, bener. Multi level marketing. Sebenarnya dulu gue pernah masuk. Walaupun gue nggak pernah berhasil ya. Tapi yang gue pelajarin adalah bagaimana cara menyampaikannya. Bener loh. Dulu gue kalau bisa di kampus, orang mau ketemu gue udah pada lari duluan. Iya. Karena kan ibarat kata gini kan, mereka akan lihat, lu pasti akan ditanya sama Bobby, dia pasti bakalan bilang, lu ada waktu nggak? Iya. Anjir. Bener. Sempat ikut MLM? Sempat gue MLM. Anjir. Tapi yang gue ambil adalah bagaimana teknik menyampaikannya ya. Gitu. Iya, karena ibaratnya gitulah. Ya gue nilai pas-pasan. Tapi kan ibaratnya ngomong gue harus meyakinkan dong ceritanya. Gitu yang paling penting. Begini, Bob. Anda nggak perlu kerja keras, cukup cari 2 kaki. Bulan depan Anda punya kapal pesiar.
Jangan lupa untuk ajak downline Anda. Tapi lu percaya gak percaya, Bob? Gue juga sama, Bob. Bener. Iya, gue juga sama. Gue waktu kuliah juga sama. Ini bentar, kalau gue boleh tebak, ini MLM-nya yang di bisnis apa? Suplemen kesehatan? Oh, bukan. Bukan. Apa pulsa? Bener. Gue pulsa. Bener. Tapi pada saat itu bener. Kalau gue yang gue ambil tuh dua. Yang pertama percaya dirinya. Percaya diri. Yang kedua itu ya presentasinya. Oke. Tapi ya susah juga ya, Bob. Gue gak pernah dapet, Bob. Bener. Gue seumur-umur kalau ditanya downline lu, ya paling cuma 3 ya orang. Anjing lu, ada 3, gue gak ada, Bob. Cuma 3, bener. Gue gak ada, Bob. Gue gak dapet, Bob. Sumpah dah. Gue gak pernah dapet tuh downline bener gitu. Cuma 3 doang udah, habis itu gue lepasin. Iya, tapi itulah. Iya. Tapi justru kekuatan gue percaya diri dan presentasi itu gue dapet di situ. Bener. Dan itu pada akhirnya kepake buat kita. Ya maksudnya bagaimana cara menyampaikan percaya dirinya sih sebenarnya gitu. Karena jasa kita jual cuap-cuap. Benar. Jual angan-angan. Jual. Ketika di approve baru kita realisasiin gitu kan. Betul. Barang abstrak yang kita jual. Lu selama ketika lu jadi PO karena kan gue taunya ketika lu bantuin gue tuh di SM ya. Bagaimana transisi ketika lu jadi PO terus habis itu jadi SM? Ya awalnya kan sebenarnya itu tadi ketika gue juga jadi AE dulu ya kan. Oh lu sempat jadi AE? AE. Ya jadi AE kan konseptor juga tuh. Okay. Lu ngebuat konsep, ntar lu yang akan menyampaikan kan sama klien kan. Itu ya setahun 2 tahun di kantor itu, habis itu ketika gue udah cabut, gue masih tetap sering balik juga. Dia diberikan kesempatan untuk jadi PO dan sebagainya. Ya sampai tahun 2000 berapa ya? 2015-an ya nggak salah. 2015. Ya 2015. Habis itu gue sempat balik lagi ke Sumatera. Ya balik lagi ke sini. Sampailah gue fokusnya lebih banyak di konsep. Kehidupan gue adalah ngebahas masalah konsep, bagaimana strategi jualan, bagaimana strategi event. Ya intinya sih bagaimana event itu terlihat menarik ya. Tapi lama-kelamaan gue jenuh. Jenuh akan kenapa hidup gue cuman ini ya. Karena kalau gue udah ngerjain satu konsep proposal gitu, gue nggak punya kehidupan yang lain. Gue harus fokus dengan hal itu. Itu kekurangan gue gitu ceritanya. Gue nggak tahu kalau lu gimana ya, Be. Karena semuanya gue pikirin, Be. Ya bagaimana tone colornya di sana, fontnya seperti apa, ambience-nya, gambar dan sebagainya. Untuk satu slide saja, kadang-kadang gue masih berpikir untuk 1 jam lebih gitu. Lu bayangin nggak gilanya gitu? Sampai kehidupan gue yang lain tuh rada kacau gitu. Sampai akhirnya puncaknya ya ada beberapa karya-karya proposal gue yang nggak dibayar sama orang. Oh anjir, serius. Dan akhirnya gue stop itu. Gue punya traumatik tersendiri gitu. Oh gitu. Anjir. Tapi kalau orang ngajak gue untuk diskusi untuk masalah, gue senang gitu ya. Konsep gitu-gitu ya. Sampai ada yang gue bayar deh, nggak mau gue. Iya loh. Oh gitu. Karena nggak dibayar tadi. Karena gini loh, mikir tuh susah loh. Iya. Mikir tuh susah loh. Meng-create sesuatu tuh susah. Nah, ini ceritanya, Be ya. Apa? Gue pernah sempat ketemu sama seorang cewek lah. Cewek itu pernah kerja, pernah ngebantu di kantor lama gue. Dan gue iseng nanyain sama dia, lu tahu lo orangnya siapa? Oh iya. Iya, dia lu udah tahu orangnya siapa. Terus gue tanya, dek, lu berapa dibayar lo masih bos? Untuk 1 kali buat proposal? Ya sekitar 2,5-3 juta bang. Anjir, gue bete banget loh. Tapi dia lepasan. Freelance. Oh. Iya maksudnya walaupun walaupun maksudnya dia adalah freelance atau bukan, kok jauh banget gitu. Oke Om Bob, kita balik lagi Om Bob. Siap. Lu di event ini, dunia event ini, ketika lu tadi udah jadi PO, gue mau denger cerita lu transisi dari lu ngerjain proposal, AE, konseptor, sehingga lu masuk ke SM. Ya. Gimana ceritanya? Ceritanya tadi, kita flashback tadi ya, setelah gue jadi PO, terus gue ngerjain berbagai macam konsep, kehidupan gue terus
setiap hari adalah ngerjain konsep. Lu bosan tuh ya? Ada satu titik di mana lu bikin konsep tuh bosan? Bosan so. Lu bayangin dalam artian ibarat kata gini ya. Gue ketika ngerjain sesuatu harus punya soul di dalamnya. Oke. Karena gue nggak mau ciptain sesuatu yang abal-abal. Oke. Bukan karakter gue gitu. Ketika ibarat gini, kalau gue mau ngasih sesuatu pasti yang terbaik yang gue berikan. Oke. Iya. Itu karakter gue loh. Jadi gue nggak bisa ngasih yang buat yang kayak biasa aja gitu, nggak bisa. Pasti yang terbaik yang gue berikan. Lama kelamaan apa ya? Akhirnya gue jenuh tuh karena ada beberapa karya gue atau ada karya-karya gue yang nggak dihargai, nggak diapresiasi gitu. Ya mohon maaf gitu. Akhirnya gue ngeliat, sudahlah. Dan ditambah lagi dengan ada permasalahan internal hingga akhirnya gue memutuskan untuk keluar di sana. Oh, yeah. Jadi nggak ada transisi di mana di kantor lo itu lo jadi SM? Nggak ada. Oh gitu. Jadi gue jadi ya pokoknya top manajemen terus lah gitu ceritanya. Oh gitu. Iya. Gue jadi AE-nya atau gue jadi PO-nya. PO gitu. Iya. Gitu. Itu doang. Terus. Biasanya gue yang ngatur tuh. Para show manajemennya semua. Gue pokoknya mau kayak gini. Itu kerjaan gue biasanya. Oke. Ya udah. Hingga akhirnya gue keluar dari sana, gue harus cari apa ya? Sesuatu hiburan baru lah bagi maksudnya. Ya akhirnya terjunlah gue dalam dunia SM. Tapi sebenarnya di pada saat lo kerja di situ juga dulu udah tahu dong kenal dunia SM itu juga kan pasti kan. Iya. Ya mungkin dulu tuh gue pernah awal-awal masuk dunia event ya di kantor yang pertama gue pernah sempet tuh pengen jadi SM lah. Ternyata ketika gue untuk pertama kali jalan di atas panggung itu grogi banget. Iya bener dimarahin mulu lu jangan lari-lari katanya. Padahal lu bukan artisnya ya. Bener loh. Nah itu juga pelajaran. Oke. Ternyata ketika lu berada untuk di atas panggung itu bukan cuma sekadar berdiri doang. Lu harus still yakin. Lu harus perhatikan tuh langkah lu dan sebagainya. Bener loh. Semuanya ada ilmu. Oke. Siap. Lu berarti pengalaman pertama lu untuk jadi SM itu jadi apa? Balik lagi jadi runner? Atau gue jadi apa ya? Jadi di belakang panggung gue ngebantuin stage manager? Stage crew. Oh stage crew. Oke. Iya. Cuman kan secara gambaran gue udah tahu ya ibaratnya yang jadi stage manager itu apa, yang jadi stage crew itu apa. Cuman ini ada pelajaran loh, Be. Anjing pelajaran banyak. Oh iya bener. Ini konten daging semua nih. Enggak, maksudnya ada di beberapa event yang memakai ataupun khususnya IO ya, yang dia ketika dia meng-hire show management, ada yang gue pengen ada stage manager, selain show director ya, selain yang namanya LOMC atau MC crew. Nah, ada juga yang penting gue hire-nya adalah si show directornya, Saudinya, habis itu di bawahnya itu terserah Saudinya. Ada yang di sana yang lu sebagai apa stage manager, nggak ada yang kayak gitu. Ada juga ibarat kata semuanya adalah pasukan siap tempur ya. Ketika lu jadi ini jadi udah lu ngurusin masalah panggung tanpa gue harus sebutin masalah lu jadi stage manager atau bukan. Enggak. Oh gitu. Ada. Bener. Terus jadi kalau lu misalnya khususnya udah berada dalam tahapan yang itu, ketika lu digabungin lu jadi stage manager, lu akan ngerasain emang perlu gitu. Gue tahu kok kerjaan lu apa, lu juga tahu kerjaan gue apa gitu ceritanya. Tanpa lu harus perintah gue udah tahu kapan gitu. Itu. Oke. Karena lu sebenarnya juga sudah mempelajari rundown. Iya, gitu. Apa yang lu rasain pertama kali jadi stage manager? Menarik. Apa tuh? Iya. Menarik. Kalau biasanya gue di konsep, gue ngerjain otak gue yang capek cuy. Oke. Kali ini cuman ini doang dong. Eksekusi. Oke. Gue ngerasain satu hiburan ya. Kalau gue tuh melihat segala sesuatu tuh bukan sekedar untuk apa ya, gue jadi ini, ya udah, gue jadi ini jadi enggak. Gue ngambil apa ya, ada pelajaran semua di dalamnya. Mudah-mudahan ini jadi sebuah obat bagi gue. Gitu. Iya, maksudnya buat teman-teman di luar sana, kalau lu hanya berfokus untuk ngerjain segala sesuatu, ketika lu ditukar posisinya, misalnya biasa lu jadi Saudi, ada nih, nggak perlu gue sebutin orangnya ya, tapi lu tahu orangnya pernah dan pernah lu denger orangnya. Oh iya. Habis itu lu jadiin jadi stage crew, lu ngerasa minder cerita. Ada yang kayak gitu. Oh gitu. Ada. Padahal sebenarnya nggak boleh loh. Padahal nggak boleh. Karena lu nikmatin aja. Lu udah jadi satu badan gitu. Yes betul. Ingat ya, sebenarnya yang dalam dunia event tuh yang hebat tuh siapa sih? Gue tanya lu deh, gue bilang. Oke. Dalam dunia direkturnya atau tim panggungnya? Kalau menurut gue yang dapetin eventnya.
Itu pasti lah ya, yang dapatnya di event itu pasti cuannya gede loh. Bener, as a business loh. Iya. Tapi kalau dunia SM-nya ya, SM sendiri ya, stage manager. Karena kendati pun Saudi yang atur semuanya, gitu ya. Tapi panggung itu yang punya itu panglimanya memang stage manager. Kenapa bayaran show direct lu bayar mahal? Loh, saya nggak bayar mahal loh Pak. Saya kan bayar satu timnya, yang atur kan bukan saya. Tapi kenapa bayaran si show director lebih mahal dibanding bayaran yang ini? Nah, kalau menurut gua kayaknya sih persepsi. Oh, persepsi. Bukan, maksud gua gini, siapa yang gimana ya? Karena gini, sebenarnya show director itu kan sebenarnya secara keseluruhan. Betul nggak? Jadi kalau menurut gua sih tanggung jawab dari sisi electrical, lighting, LED itu sebenarnya jatuh di Saudinya. Aba-abanya, Q-nya. Stage manager memang yang punya panglima untuk panggungnya itu stage manager. Dan biasanya Saudi itu lebih lama ngebantuin gua untuk bikin rundown-nya, revisi-revisian dan lain sebagainya. Gampang kerjanya Saudi kok, lo kan. Cuma tinggal perintah. Kok dibayar mahal sih? Sebenarnya otaknya ada orang mereka di bawah sih tanya. Enggak, gini aja. Gue nggak mau tahu. Kan gue ngebayar satu timnya. Saya nggak mau tahu loh Pak. Itu kan urusan dapur yang lain. Bukan curhat ya. Tapi maksud gue gini, SM itu pada dasarnya itu hampir mengurangi beban gue. Bisa sampai 30-40%. Jadi sangat ngebantu gue. Kalau gue kan ya manajerial, gitu ya. Gue mengorganize secara keseluruhan. Benar. Walaupun pada akhirnya SM itu eksekutornya. Jadi bahkan mereka yang punya beban berat tuh ketika menjalankan eventnya, gitu kan. Dan gue sih kalau buat gue nggak hitung-hitungan. Lo mau gue bayar berapa, gue nego tipis, udah jalan. Buat teman-teman di luar sana yang nonton, untuk para tim show management jangan lupa untuk apply langsung ke Mahesa. Karena saat ini Mahesa hanya berfokus pada tip saja. Enggak, maksudnya dalam artian ini juga mungkin apa ya, bukan permintaan sih sebenarnya Be. Iya, apa? Harapan gue adalah yang nonton ini, mungkin teman-teman di luar sana yang tim show, lu harus ngerasain tuh ceritanya. Oh, ngerasain apa? Ngerasain berbagai macam rasa dari tim show manajemen. Oke, betul. Oh iya dong. Betul. Kalau lu cuman kerjaan cuman ngicipin pizza doang, apa rasanya? Burger dong. Gue boleh minum dulu? Boleh. Maaf ya, gue baru kali ini narasumber gue ke pressure banget. Bener kan, karena kita kan harus TikTok gitu sih. Iya betul. Kalau lu cuman bertanya sama gue doang, jadi kesannya nggak menarik. Iya betul. Jadi gue juga pengen memberikan buat teman-teman yang luar sana biar bisa tahu tuh rasanya. Betul. Oh, Mahesa tuh ternyata sangat menguntungkan ya. Kenapa menguntungkan? Iya dong, cuan cuy. Cuan. Ingat, Mahesa itu memberikan apresiasi yang besar. Sampai detik ini gue melihat banyak sih ada beberapa IO yang ini, tapi Mahesa sangat memberikan apresiasi yang luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu dibayar dengan sangat profesional, nggak nangis lah pokoknya. Ketawa lo. Tapi siap-siap di nego dulu sama gue. Iya. Wajar dong. As a business. Nah, SM itu kenapa pada akhirnya gue tuh sebenarnya dulu gue ngerjain semua sendiri, Bo. Mulai dari dapetin eventnya, terus bikin konsepnya, sampai ada waktu di mana gue ngejalanin sendiri tuh event. Sakit lo sob. Wah gila. Tipes gue abis itu. Nah ketika gue pakai SM itu ya, tim SM dengan segala jasa profesionalnya mereka lah, gue sangat terbantu. Nah akhirnya dan gue yang sangat gue sadari betul ya adalah ketika mereka itu jalur komunikasinya bagus banget. Di floor, di stage, baik itu di FOH, itu semuanya terkomunikasi dengan baik. Dan gue baru tahu itu barang namanya ada Clearcom. Selain dari HT, karena gue taunya dulu HT dong. HT itu kan komunikasinya frekuensinya terbatas ya. Jadi satu orang ngomong semuanya diam, gitu ya. Dan kalau Clearcom itu sangat dinamis banget, semuanya bisa ngomong secara bareng-bareng. Lu bisa ngobrol langsung, nggak cuma dua arah. Iya betul. Bisa tiga, bisa empat semua. Iya. Dan oleh semua yang pakai Clearcom atau ITEC itu ya.
Nah, lu kan juga punya barang itu. Punya, alhamdulillah. Itu barang namanya apa sih sebenarnya? Jadi kalau secara nggak tahu ya, mohon maaf ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu bisa langsung klik di kolom deskripsi ya gitu. Gitu ya, maksudnya kan. Nggak, yang tahu gue dalam artian secara bahasa broadcastnya itu ada namanya duplex atau wireless intercom system sebenarnya. Jadi kalau tadi namanya adalah intercom, jangan lupa bayar ke Maestro. Oh iya, itu adalah brand. Oh itu brand ya? Ya. Ada namanya Eartech juga, itu is a brand gitu. Tapi secara bahasa broadcastnya wireless intercom system. Wireless intercom system. Ya. Oh, bedanya sama HT itu apa sih sebenarnya? Ya kalau HT kan lu bakalan ngobrol bisa satu TikTok ya, cuma satu arah gitu ya. Antara gue sama lu ataupun sama yang lain kita harus ganti-gantian. Ya. Oke. Frekuensi juga bisa kita atur. Channelnya bisa berbeda-beda. Tapi kalau yang kayak Eartech itu kan kita bisa ngobrolnya lebih dari satu orang. Oke, misalkan nih ya. Misalkan ada 5 orang. Ya. 5-limanya pakai HT. Ya. Ya. Berarti kalau ngomongnya tuh ganti-gantian. Yang ini ngomong, yang ini diem. Oh, kalau pakai HT seperti itu, Sob. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Ini kalau HT. Ya. Kalau misalkan 2 juga sama, harus ganti-gantian. Harus ganti-gantian. Nah, kalau pakai wireless intercom system itu semuanya bisa ngomong di saat yang bersamaan. Bisa. Oh. Keren nggak? Keren. Jangan lupa untuk pesan ya ke nama, gue juga punya brand, Sob. Oke. Nomornya nanti ditulis sama Om. Jangan lupa pesan untuk Eartech di Om Bobby. Ya, HT ataupun juga. Oh, HT lu ada juga? HT gue juga ada. Oh. Sama satu lagi ada. Apa tuh? Ya sama juga sih kayak Clearcom, cuman ya mohon maaf, mungkin pada saat ini gue bilang ya punya gue bagus sih, lebih bagus dibanding yang saat ini ada gitu. Nggak perlu pakai hub dan sebagainya, jadi kita bisa ngobrol aja untuk range 1 kilo ya. Oh gitu. Iya, mau tembus dinding atau gimana? Iya, Sob. Iya gitu. Jadi tar dulu deh. Kalau Eartech kalau HT itu kan berarti cuman si HT-nya doang nih. Iya. Dia nggak perlu hub atau apapun. Nggak perlu. Kalau mekanisme si wireless intercom itu sebenarnya gimana sih? Nah, kalau mekanismenya kan itu sebenarnya terbagi ya. Secara brand ada macam-macam. Misalnya kita contoh kayak apa ya, Holyland T1000 misalnya. Dia butuh hub juga. Sebagai receiver utamanya lah gitu ya, untuk memancarkan sinyal ke setiap user gitu. Nah, begitu juga dengan Clearcom. Juga pakai gitu juga. Clearcom pakai hub juga. Pakai hub juga. Oh, jadi ada satu barang namanya hubnya. Ini receiver utamanya lah. Receiver utamanya ya. Jadi kalau misalkan lu pakai, gue pakai atau siapa pakai, itu harus hidup dulu. Ya. Harus hidup itu dulu. Dia lah yang mentransfer antara satu user ke user yang lainnya. Oh gitu. Ya. Tapi kalau pakai yang namanya Eartech, yang lebih simple, saat ini lebih simple gue bilang ya. Jadi dia udah antara receivernya atau hubnya udah bergabung dengan headmasternya namanya gitu ya. Oh itu headmasternya? Ya. Yang biasa digini-gini ya, ya? Gitu. Itu kenapa kupingnya cuma satu sih, Bob? Ya sebenarnya biar satu yang lagi bisa dengar yang lain. Gitu. Kalau dua-dua jadi lu nggak fokus gitu, nanti jadi bingung gitu ada informasi yang mana gitu. Karena kan di sini cuma cantelan doang. Ini baru si headmasternya gitu ya. Itu cuma satu doang tuh. Oh jadi supaya yang kuping kiri masih bisa dengar apa-apa. Biar bisa dengar yang lain gitu. Tapi kalau si yang lu punya brandnya apa? Gue punya Eartech, punya satu Eartech lagi. Ada? Ya satu lagi namanya apa ya? Kalau secara brand luar negerinya, aduh. Anak-anak sih sering nyebutnya itu VTech gitu ya. VTech. Cuman gue lupa sih nama brandnya gitu, saking banyak banget gitu. Emang banyak ya? Itu tuh sebenarnya sama kayak handphone, terus brandnya banyak gitu lah ya. Banyak ya. Cuman maksudnya nggak sebanyak handphone ya. Misalnya dalam satu perusahaan yang setahu gue pada saat ini, yang informasi yang gue lihat di internet, hanya 2 atau 3 brand yang sama. Karena gitu. yang sering gue dengar kan Eartech, Clearcom. Ya. Eartech, Clearcom, Clearcom. Padahal brand yang lain tuh masih banyak. Ya sama kayak lu minum deh. Mohon maaf ya brandnya. Gitu kan. Apapun minumannya sebutannya tetap Tetut. Gitu. Iya gitu. Itu kuatnya brandnya kan gitu. Oh, gitu. Ya. Nah, lu berapapun yang dibutuhin untuk unitnya sendiri lu siap? Siap. Ada saat ini gue siap. Saat ini ya. Kalau kemarin enggak. Saat ini gue siap. Iya. Sekarang udah ada ya gitu ya. Okay. Bisnis itu kan harus dinamis. Oh iya betul. Kalau gue cuman kemarin punyanya Tit, sekarang gue punya Tot. Iya. Gitu. Iya. Dan, 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 dan,
sebenarnya berdasarkan kebutuhan. Bisa dipakai untuk SM, bisa atau bisa juga dipakai oleh kliennya. Buat syutingan juga butuh loh itu. Banyak sob yang pakai kayak gituan. Iya, Syuting pakai, dunia fotografi pakai, dunia bukan aviari ya, pokoknya yang drone dan sebagainya pakai semuanya. Karena komunikasi kan. Iya. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi lu nggak perlu ribet makan dulu tet. Pinjam jalur enggak gitu. Itu berarti kalau misalkan gue pakai ini nyala, udah tuh nyala tuh. Nyala. Oh. Nyala. Dan gak harus ada pencet apa-apa lagi gitu. Beberapa tipe ada yang pakai pencet, ada yang cuman turunin juga headsetnya doang. Oh gitu. Ya, begitu jadi diturunin itu nyala, dinaikin itu udah off dia gitu. Tapi denger masih bisa. Dengar masih bisa. Oh gitu. Kalau lu mau ngomong baru lu turunin. Lu turunin. Oh gitu ya. Wah. Boleh. Kalau seandainya lu pengen coba barang itu, lu bisa kontak Om Bobby. Nanti deskripsinya gua taruh di kolom deskripsi. Jangan lupa pesan ya sob. Dan itu tidak harus pengguna dari event aja ya? Bisa apa aja. Jadi semua, bahkan klien lu pun boleh ya? Boleh. Oh, tapi lu bisa guide dulu untuk pemakaiannya itu. Bisa. Karena gini, beberapa user kalau di event gitu ya, itu ada yang minta sewain HT sama gue. Okay. Oh ya udah boleh gue sewain HT gitu ya. Tapi kalaupun seandainya mereka juga butuhnya barang itu tuh, si eartag lu ada deh ya berarti? Ada. Kalau eartag itu mereka mau ya berarti lu harus bisa siapin gitu. Bisa dong. Itu hitungannya harian apa? Hitungannya harian. Project kan? Oh harian. Bisa sih dipaketin bisa. Oh dipaketin bisa. Harganya juga harga paket. Oh harganya gitu. juga harga paket. Kali harian gitu. Oh harian juga bisa ya. Gitu. Oke Bob, kita kembali ke SM ya. Ya. Lu jadi sebenarnya gini, Om Bobby ini itu di historinya event-event Mahesa, Om Bobby ini punya track record yang sangat baik untuk membuat gue deg-degan. Karena gini, ada beberapa kali nih di event yang pertama tuh, klien gue bilang gini, kalau ada tim SM yang gagal, IO-nya gue potong. Betul sekali. Terus si kampret ini bilang, tapi kalau gue bener, lo juga harus bayar double dong. Klien gue digituin. Wah anjir dalam. Itu pertama loh Bob. Yang kedua, klien gue diajak ribut. Tapi itu sebenarnya gimana ya? Maksud gue gini, lu gimana nge-treat user klien lu tuh gimana gitu loh. Nah, ini sebenarnya gue dapat pelajaran ini sebelum gue masuk dalam dunia event. Oh gitu? Ya. Dahulu gue adalah sebagai tukang wirausahawan, tukang buat dan tukang jual celana. Ya. Literally celana, Bob. Literally celana, ya. Terus? Ya. Ketika gue jualan, gue punya tim ya. Gue punya tim dan sama tim gue selalu cerita gitu bahwa gue pengen konsumen kita ini bukan jadi raja, gue bilang. Sorry gue bilang maksudnya. Kalau mungkin ada beberapa orang di luar sana yang punya anggapan bahwa customermu adalah raja. Ya betul. Sah-sah saja loh. Kalau lo mau pakai itu ceritanya. Tapi gue nggak bisa terima itu, gue bilang. Gue pada saat itu memposisikan customer gue adalah sebagai teman. Makanya dia gue anjing-anjingin, gue bilang. Iya dong. Maksudnya dalam artian. Iya. Gue pengen menciptakan sebuah produk tapi ada esensi emosional di sana ceritanya. Maksudnya dalam artian kayak gini ya. Kalau lu udah gue anjing-anjingin lu berarti teman gue dong, gue bilang kan. Lu jangan emosi gue dong. Anjing-anjingnya itu bukan memaki ya. Bukan memaki gitu. Lu mau goblok-goblokin, goblok lu sok aja. Iya. Karena gue pengen ada hubungan dalam dunia pekerjaan tuh yang bukan ada rasa apa ya? Ekspektasi, maksudnya penghormatan yang tinggi. Gue harus menjadi orang yang palsu di sana. Gue nggak mau. Oke. Gue pengen customer gue tuh bisa mengenal gue, ataupun gue mengenal lu adalah jadi orang pribadi yang kita sama-sama dekat kok ceritanya. Jadi gue nggak ada batasan gitu ceritanya. Lu butuh apa? Kalau bisanya gue bantu, kalau enggak gue mohon maaf gitu ceritanya. Oke. Itulah gue belajar dari sana. Hanya saja pada saat kejadian itu memang benar-benar apa ya? Ya mohon maaf ya, gue tahu loh mereka tuh bahwa orang yang punya duit ya. Iya. Cuman hati nurani gue gak bisa sob, gue bilang pada saat itu. Dan gue ngeliat lu bahwa lu diem aja gitu makanya. Tapi gue pada saat gue gak diem aja loh, bener.Gue deg-degan Bob karena gue yang nge-treat lu kan pada akhirnya kan. Wah anjing udah mati. Sumpah nih klien gue diwakil-wakil. Tapi gak apa-apa toh. Tapi gak apa-apa. Nah itu sebenarnya ada tekniknya. Oh gitu, tekniknya apa? Iya. Lu bayangin gak ada salah satu klien lu lagi yang cewek itu. Mau gue ajak ribut, gak bisa lu, gue bilang kan. Tapi tetap baik tuh. Iya.
Nah, sebenarnya kembali ke hati, Sob. Oke. Iya. Tapi sekarang gini, batasannya apa, Bob? Batasannya apa ketika lu masih bisa nih? Iya. Atau lu udah nggak bisa nih, gitu loh. Gini ya, lu tau lah karakter gue ya. Makanya kadang-kadang gue suka bentrok kan sama tim lu gitu. Lu kok mau sih ngapain klien lu kayak gini? Soal itu sih, gue selalu pernah bilang ya, gue pernah ditolak Sob sama anak perusahaannya Mandiri. Ya brandnya gue sebutin lah. Anak perusahaannya Mandiri kalau nggak salah ya. Pada saat itu gue ditawarin untuk kerjain event. Budgetnya gue udah tahu. Awalnya gue disuruh untuk masalah ngerjain produksian. Oke, budgetnya. Lama-kelamaan dia ngajak gue untuk ngelit itu. Oke. Budgetnya tetap sama. Oke. Gue bilang kan, gue udah diundang ke sini, terus gue bilang, bapak dan ibu gue mohon maaf, gue bilang gue nggak bisa kayak gini, gitu kan. Gue ceritain lah bahwa ada bosnya pada satu sama juga Sob, karakternya marah-marah mulu ceritanya. Oh gitu. Akhirnya gue bilang, mohon maaf Pak, saya di sini baru diundang Pak, bapak jangan main nanya-nanya kayak gitu. Bilang, iya. Akhirnya dia diem. Oh gitu. Gue bilang sama dia, bapak dan ibu, kalau misalnya saya berjodoh, saya diberi kesempatan, saya jalan. Tapi kalau enggak, ya nggak ada masalah bagi saya. Saya nggak takut kok Pak. Gue gituin gitu. Anjir. Tapi memang nggak dipakai. Ya. Enggak, tapi akhirnya gue bilang ada nilai esensi yang gue sampaikan. Oke. Masalah saya diterima atau enggak itu urusan nanti lah. Okay, tapi seenggaknya saya pengen sampaikan bahwa bapak dan ibu di sini juga harus bisa pintar Pak ceritanya. Ketika bapak mengharapkan ini, ya bapak harus tahu prosesnya dong. Oke. Jadi jangan ujuk-ujuk kayak event lu yang kemarin lu tolak Sob ceritanya. 3 hari sebelum acara lu harus ekspektasi lu tinggi, nggak mungkin dong ceritanya. Iya betul. Tapi posisi dong Bob, beda dong. Kalau gua kan nggak bisa gitu Bob. Kalau gua kan sebagai pemilik gitu loh. Nah tapi mungkin bagi gue nih Bea, lu ya gue juga nggak tahu apakah lu punya keberanian akan hal itu Be ceritanya. Kalau gue beda Bob. Iya. Kalau gue urusan soal teknis nggak bisa diganggu gugat. Kalau teknis udah nggak bisa tuh. Tapi kalau misalkan yang dari sisi waktu masih oke gitu ya, boleh. Itu gue hajar. Siap. Karena servis gue. Gue. Tapi gini, gue pada akhirnya kan menyerahkan juga dong ke anak-anak SM. Udah ketika anak SM yang sudah tinggal running, tinggal eksekusi. Wah itu gue kadang-kadang kayak udah nggak punya kewenangan gitu. Gue udah percayain aja sama mereka. Itu bagus. Ada bagusnya juga. Nah cuman masalahnya kalau begitu lu wah anjir klien gue nih marah-marahin kan deg-degan juga gue. Wah lu parah. Ya paling yang nggak dipakai kan lu Sob. Ya itu makanya lu. Enggak, tapi kan ibaratnya gue pun juga ngomong seperti itu dalam artian punya satu keyakinan. Ingat Be, ketika gue apapun yang gue sampaikan statement gue terhadap klien pasti ada dasarnya. Nggak akan mungkin gue mau mencelakai, itu prinsip gue. Memang mulut gue terdengar agak sedikit gimana ya, bawel ataupun nggak enak. Bangsat lagi. Tapi ya so far alhamdulillah toh. Betul. Ya kan? Tapi gini, kalau gue kadang-kadang gue bilangnya gini, wah anjir klien gue lagi marah, Bob. Bagus Bob. Bagus Bob. Kayak yang event terakhir tuh, yang di museum, itu kan ada klien gue marah-marah. Tapi bukan ini ya, namanya, bukan user, peserta. Ketika konteksnya peserta marah-marah sama kita, wah itu bagus Bob. Bagus Bob. Salah sasaran lo kalau gitu. Aduh. Ya itulah, nggak maksudnya gue juga melihat ya bahwa dalam artian gini, terkadang ada customer kita ataupun klien kita yang mohon maaf nggak smart loh ceritanya. Secara atau jabatan mereka tidak tahu. Tapi so tahu. Benar. Nah tugasnya kita lah harus menyampaikan hal tersebut. Jadi maksud gue dalam artian lu boleh sih dalam artian untuk berbisnis dapetin cuan, tapi jangan harga diri lu untuk diinjak-injak dong ceritanya. Gitu. Nah itu dia makanya. Jadi kadang-kadang tugas lu yang kayak begitu bagus banget. Iya karena kan gue ngeliatin, gue di luar sana juga ngeliatin lu Be. Si Ube juga capek nih, yang lain juga capek. Terus ibarat kata gini lah, lu boleh terima semua masukan dari klien lu. Iya. Tapi please, jangan pernah gue ngeliat lu malah menyampaikannya dengan penuh, lu ngeluh sebenarnya. Bagi gue lu, sorry, lu nggak ada artinya bagi gue. Mohon maaf ya, walaupun itu tim gue. Tapi kalau lu berani untuk speak up, mohon maaf bapak dan ibu kita nggak bisa ceritanya. Tapi harus ada dasar ya. Itu gue appreciate ceritanya. Makanya kadang-kadang ya Bob, gue sama klien ya, sama user lah, user. Yang kadang-kadang
kita harus mengedukasi mereka tuh lebih. Bener. Itu yang kadang-kadang ada akhirnya juga capek gitu loh. Nah, dan makanya kenapa tim SM itu sangat membantu gue, karena ada part-part yang gue, nih kayaknya gue nggak harus ngasih tahu lagi dari awal deh. Orang dia nih nggak berkecimpung dari awal gitu kan, terus tiba-tiba dia insert dan lain sebagainya. Sok tahu lah gitu kan perjalanan. Benar. Itu benar-benar kadang-kadang udah deh, lu aja deh yang kasih tahu deh gitu. Dan itu kan lu masih punya energi gitu ya, karena kan kalau misalkan tim SM itu kan nggak harus ngikutin dari awal gitu kan. Gue udah hampir nggak punya energi tuh. Udah lu gue kasih tahu aja lah. Lu maki-maki juga. Soalnya perlu kadang-kadang. Oh iya dong. Kadang-kadang perlu. Nah, ada lagi. Ternyata ibarat kata begini, lu bisa bayar itu mahal ceritanya. Ternyata orang seperti gue tuh jangan dibutuhkan, sob. Iya loh, bener loh. Iya dong. Bener. Maksudnya gue bukan membranding diri gue bahwa kalian harus gunain gue, enggak. Maksudnya bahwa ternyata karakter seperti itu sangat ngedukung loh di dalam dunia event. Oke, benar. Gue pernah satu waktu ya. Satu waktu itu gue virtual event. Ada virtual event di mana kan ada keterbatasan dengan device. Gitu ya. Ada yang tim guenya nih, Showdy-nya itu nggak bisa ngelawan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan lu virtual Mohon maaf, event, apakah brand yang sebelumnya atau yang digunain atau bukan? Saya tidak perlu ceritakan ya. Tampaknya bukan. Iya. Oke, gue tahu itu. Tapi iya, gue tahu itu. Kita sama-sama tahu. Ini cuma jadi aja, jadi pelajaran aja. Kan jadi pelajaran kan. Kalau misalkan dia nggak bisa counter usernya, pada akhirnya crash di device. Dan itu tidak bisa di counter lagi. Kalau seandainya ada tim Showdy kayak yang bisa nge-fight, udah nggak bisa pak, nggak bisa. Ya gue pasti juga akan ngedukung kok, tenang aja. Kalau gue sebagai AE, user minta apa gue terima. Karena gue AE, karena gue service. Tapi kalau ketika udah berhubungan sama teknis, gue pasti ngebelain teknis. Dan kalau seandainya ada SM yang nggak kuat di situ, wah kita bisa hancur bersama. Bener hancur Bob. Makanya gunain kita dong. Enggak bercanda sih. Benar. Tapi betul kan? Iya, betul. Jadi juga. antara tim show dan juga AI itu harus bisa saling ngisi lah sebenarnya. Mana benar, yang kira-kira ini masuknya atau enggak gitu. Nah, benar. Oke. Ini pembicaraan yang sangat deep juga nih. Ya, kan karakter dari setiap show manajemen tuh banyak, sob. Ada yang slow juga ada yang cepat juga ada gitu. Ada juga yang AE-nya yang terlalu over banget juga ada gitu. Tapi gue juga sering loh nemuin kayak gitu ya karena karakter gue gitu, dalam artian ya siapa lu, gue bilang ceritanya gitu. Benar. Kalau gue selalu berprinsip seperti itu. Sorry, lu meng-hire gue, pasti lu juga tahu lah teman-teman gue yang lain juga sama gitu. Iya. Ketika lu meng-hire gue berarti lu percaya sama gue. Kalau enggak ya lu ambil aja nih. Gitu. Makanya lu baik-baik lah sama orang biar dipakai terus. Nah ini ada esensi lagi loh Be ceritanya. Terkadang mata kita tuh kan suka nipu ya, maksudnya. Bukan berarti loh orang yang ngomongnya lembut itu akan tetap terus baik, dan bukan berarti orang yang ngomongnya keras dan kasar itu akan tetap dia orang jahat. Belum tentu ceritanya. Ya tergantung bagaimana memposisikannya kan. Ada loh misalnya kalau teman-teman kita dari daerah Sumatera sana yang ngomongnya memang cepat gitu kan. Tapi sebenarnya baik. Ngomongnya memang keras gitu ceritanya. Ataupun wilayah timur, tapi sebenarnya dia baik ceritanya. Gitu. Tapi to be honest ya, ini dari personal gue sendiri nih. So far sampai dengan saat ini, stage manager yang cukup sangat bisa diandalkan itu lo. Oh, gue bukan stage manager. Kalau di panggung ya. Kalau di panggung. Karena kan gue sampai saat ini kan yang gue ngerasain. Iya. Jadi banyak yang stage manager yang bagus sih, banyak. Tapi salah satu yang cukup sangat bisa diandalkan tuh lo. Kalau menurut gue. Amin, alhamdulillah. Ya masih bisa dipakai lah. Amin. Oke, ini tidak terasa ternyata sudah 1 jam ya. Oh, 1 jam. 1 jam ini. Ini sangat banyak unsur-unsur curhat di dalamnya. Dan banyak juga unsur-unsur endorse di dalamnya. Bener. Iya kan? Nanti kita bisa ngubungin masalah, come on guys, dalam podcast itu ternyata ada beberapa strategi untuk bagaimana menghasilkan cuan. Oh, oke.
Itu lu harus bahas ceritanya. Oke, nanti kita bahas. Iya, gitu. Oke, ini udah segmen terakhir kita. Kalau seandainya lu mau diskusi soal Irtek tadi, Boleh. atau mau diskusi mengenai event, karena Om Bobby ini terbukti sudah jadi PO, sudah jadi AE, sudah jadi SM. Di dunia event ya sudah melalang buana lah. Kalau ada yang mau komunikasi dan konsultasi boleh. Instagram lu di mana, Bob? Instagram gue adalah di Bobby X Bobet. Ya. Bobby X Bobet. Iya. Oke, nanti gue kasih linknya ya. Iya. Supaya lu bisa komunikasi. Oh, jangan lupa Irtek. Kalau lu mau nyewa Irtek, siapapun yang membutuhkan, event organizer, show management, agency, kalau butuh boleh. Nanti gue cantumin di Instagramnya dan bisa kontak langsung Bobby ya. Di @bobby_xbobet. Yes. Bener ya? Bener. Oh, iya. bener. Oke, kita udah di ujung podcast kita hari ini. Kalau seandainya lu suka sama podcast kita, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nyalain channel notifikasi loncengnya supaya lu bisa tahu event podcast gue yang selanjutnya. Di sini gue ada Ube, di sini ada Bobby. Salam sejahtera, sampai ketemu lagi, keep your mind kreatif di konten gue yang berikutnya. Bye bye.